Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan salam pariwisata. Halo, selamat datang di podcast 9 STPN HI Bandung. Saya Maharani Devi dari jurusan Kepariwisataan, Program Studi Manajemen Destinasi Pariwisata, Angkatan 2017. Dan saya Antoni Samuel dari jurusan Perjalanan, Program Studi Manajemen Konvensi dan Event tahun 2019. Dan kami berdua merupakan Duta Pariwisata Jawa Barat tahun 2021. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai entrepreneurship dan kegiatan World Tourism Day 2021 Rethink Your Future di Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung. Dan pastinya kita tidak hanya berdua. Di sini kita telah bersama Ibu Indriani Handyastuti, Kepala Unit Entrepreneur Center, Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang, halo Antoni, halo Devi. Halo Ibu. Halo Ibu. Oke, nah teman-teman, tadi sesuai dengan pembahasan kita akan bahas mengenai entrepreneurship dan kegiatan yang akan dilaksanakan besok World Tourism Day 2021 yang diselenggarakan di Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung. Nah, sebelumnya tadi Bu Indri ini merupakan Kepala Unit Entrepreneur Center di Sekolah Betul. Tinggi Pariwisata NHI Bandung. Nah, gimana nih Bu perasaannya dan excitednya Ibu untuk mengikuti kegiatan kita besok nih Bu? Deg-degan ya. Biasalah kalau misalkan mau event kan pasti deg-degan ya. Biasa kalau H-1 itu adalah puncak deg-degan. Jadi antara campur aduk lah. Antara oke deh ini pasti jalan. Antara iya kita harus selalu siap dengan apapun yang terjadi gitu kan. Nah seperti itu sih. Oke, Luar biasa ya. Oke, nah Bu Indri, sebelumnya Tony mau nanya-nanya dulu nih Bu. Dari sebelum kita masuk ya Bu, dari Bu Indri sendiri kesibukannya di Entrepreneur sebagai Kepala Unit Entrepreneur Center dan aktivitasnya sehari-hari nih Bu, ngapain aja nih Bu? Kesibukannya sedang sibuk apa aja nih Bu selain mempersiapkan kegiatan untuk besok? Sebetulnya kegiatan besok ini adalah gong pembuka ya untuk program inkubasi batch 9. Jadi Entrepreneur Center itu kan inkubasi bisnis ya, inkubasi bisnis di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Jadi kita tuh ibaratnya mengembangkan gitu, membantu mahasiswa mengembangkan ide bisnisnya supaya bisa nanti menjadi bisnis yang real gitu. Kalau tagline saya sih selalu bilang bahwa kita selalu ingin membantu mahasiswa mewujudkan mimpi-mimpinya menjadi wirausahawan. Itu sih yang pertama itu. Kedua ya tentu saja untuk branding brainwash ya, mengubah mindset. Ya kita tahu sendiri kalau masuk STP Bandung kan pasti mikirnya adalah pengen cepat dapat kerja. Betul sekali. Kayak gitu ya. Padahal kondisi pariwisata sekarang kan industri pariwisata ini lagi terpuruk gitu ya. Nah, kita pengen memberikan satu opsi lain gitu, ada opsi lain untuk bisa tetap berkarya setelah lulus dari STP Bandung. Itu kenapa kegiatan World Tourism Day besok itu adalah Rethinking Your Future. Kita pengen ngajak teman-teman mahasiswa untuk memikirkan untuk tetap optimis gitu, walaupun dengan kondisi seperti ini, yuk kita tetap optimis gitu. Masih ada satu peluang lagi untuk kita garap, yaitu adalah menjadi wirausaha muda. Nah, itu kenapa itulah acara webinar besok itu seperti itu. Luar biasa. Itu tentu paginya webinar, siangnya kita langsung inkubasi bisnis. Gitu. Hebat. Nah, Bu Indri, sebelum kita mungkin masuk ke penjelasan berikutnya, mungkin kita boleh tarik mundur dulu. Menurut Ibu, entrepreneurship itu apa, Bu? Amazingly. Jujur ya, saya juga belajar entrepreneurship itu 10 tahun terakhir. Karena kepepet gitu. Biasanya sih karena kepepet kan gitu kan, ada kebutuhan yang harus dipenuhi, yang harus kita jalankan, harus kita penuhi lah ini dengan berbagai macam cara. Menurut saya entrepreneur ini kayak adding value ya. Kita menjual value sebenarnya ya. Bahwa ada sesuatu barang atau jasa kita mentawarkan kepada orang dengan kita adding value-nya. Tapi memang ada risikonya pasti. Tapi pada saat yang sama kita juga mendapatkan gain sesuatu, benefit, profit. Nah, seperti itu. Rasanya ada berbagai macam ya tipe entrepreneur dan sebagainya. Tapi yang jelas sih semua pasti sama gitu.
we are offering something gitu, values yang berbeda. Apakah itu bentuknya barang atau bentuknya jasa yang kita tawarkan kepada orang lain. Oh, nanti kita mendapatkan benefit atau profit dari situ. Wah, Wah, luar sekali biasa ya ya. penjelasannya. Nah, Ibu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang entrepreneur. Sekarang Devi mau tanya lagi nih, apa sih Enhaipreneur itu? Enhaipreneur ini adalah sebuah inkubasi bisnis. Pernah lihat inkubator yang di rumah sakit nggak? Pernah kan? Ya, itu kalau misalkan ada bayi yang lahir awal, prematur dan sebagainya, taruh di situ gitu. Tapi kalau nggak kebayang gitu ya, agak ngeri juga. Kalau saya sih ngelihatnya kayak gini. Kita nih kalau kita ibaratkan dengan kalau wirausaha itu adalah sebuah tanaman gitu ya, tanaman yang dari biji ini kalau mau jadi tanaman segini itu nggak boleh sembarangan asal taruh di tanah seperti itu. Kemungkinan untuk tumbuhnya itu mungkin 1:100 gitu. Nah, tapi kalau kita taruh di tempat yang memang khusus gitu, terus nanti dia tumbuh segini, terus nanti baru kita pindahkan ke tempat yang lebih besar, itu kemungkinan untuk tumbuhnya lebih banyak, rasio kemungkinan untuk tumbuhnya lebih banyak. Inkubator bisnis itu seperti itu. Bagaimana ide-ide bisnis mahasiswa yang ada di kepalanya, terus udah gitu bingung mau ngapain, kadang-kadang udah punya ide banyak tapi bingung mau ngapain gitu. Betul. Realisasinya gimana? Nah, itulah fungsinya inkubator bisnis. Fungsinya Enhaipreneur Center. Kami itu ada untuk membantu mahasiswa mewujudkan mimpinya menjadi wirausahawan. Nah, kalau udah gede gimana? Kita juga punya partner lainnya yang sedang kita bangun nih kerjasamanya supaya bisa scale up lagi. Apakah mau go nasional atau mau go internasional? Nah, inilah yang tujuan akhir yang bakal jadi kita bidik gitulah seperti itu. Tapi kalau untuk Enhaipreneur Center tuh levelnya tuh dari biji tadi sampai segede gini. Begitu udah segede gini tanamannya dipindah ke tempat lain. Nah, itu nanti kita ada stakeholder kita yang akan bisa membantu. Wah, luar biasa sekali ya Kak Devi. Bu, sebenarnya tadi mau nanya nih Bu, untuk para Enhires yang di rumah nih yang pengen jadi entrepreneur, Enhaipreneur itu sebetulnya bisa jadi sebutan untuk para Enhires yang menjadi entrepreneur juga nggak sih Bu? Nah, itu yang mau saya angkat juga nanti di World Tourism Day. Kami juga pengen mengangkat itu bahwa sebutan Enhaipreneur ini adalah untuk mahasiswa ataupun alumni yang berwirausaha yang lahir dari kampus STP Bandung. Ya, kalau misalkan mau lahir dari Enhaipreneur Center ataupun tidak, yang penting dia sudah menjadi wirausahawan, maka kita bisa disebut dengan Enhaipreneur. Enhaipreneur Center ini akan menjadi simpul, sesuai dengan visi kami adalah menjadi simpul dari semua aktivitas kewirausahaan di semua stakeholdernya, baik di dalam internal STP Bandung maupun di luar STP Bandung. Biasa sekali ya, berarti kita bisa bilang juga kalau INC ini atau Enhaipreneur Center ini merupakan wadah untuk membina para Enhires menjadi Enhaipreneur ke depannya ya Bu. Tuh, itu catchy banget, bener. Membantu Enhires untuk menjadi Enhaipreneur. Nah, ya itu benar. Oke. Nah, tadi kan kita dengar nih teman-teman semua, apa sih itu Enhaipreneur dan Enhaipreneur Center. Nah, dari yang Ibu sebutkan tadi, program-program yang disediakan oleh Enhaipreneur Center itu apa saja sih Bu sebenarnya? Sebenarnya kita banyak ya. Selain inkubasi bisnis, kita ada highlight kita sebenarnya Encore 186. Mungkin nanti akan ada deh liputan khusus terkait dengan Encore 186 karena ini adalah kalau di sekolah pariwisata STP Bandung termasuk berani sih. Walaupun itu bukan saya loh yang mendirikan, tapi pendahulu saya gitu. Saya selalu percaya bahwa pernah tahu Isaac Newton kan? I can see this far because I'm standing on the shoulder of giant gitu kan. Jadi saya bisa sampai di titik ini itu karena ada pendahulu saya gitu. Nah, pendahulu saya membuat itu yang namanya Encore 186 gitu. Encore 186 ini konsepnya sebetulnya keren banget, asli keren banget. Cuman memang kita terkendala pandemi ya. Betul. Pandemi ini memang berdampak kepada menghambat ya Bu. Ya, berdampak kepada semua aspek kehidupan. Tapi ya tetap jalan gitu. Salah satu banyak banget program yang mau kita jalankan. Tapi yang baru jalan saat ini adalah inkubasi bisnis dan akselerasi bisnis. Jadi kalau di inkubasi bisnis ini bentuknya itu adalah kayak ada webinar juga gitu ya.
Dari narasumbernya adalah pengusaha-pengusaha muda. Saya bilang pengusaha-pengusaha muda, kenapa? Karena terkadang yang bisa ngomong sama anak muda adalah sesama anak muda yang Bisa jadi. ada gap generasi gitu yang mungkin bisa di-reduce dengan adanya sesama yang muda supaya pesannya bisa tersampaikan. Dan pengen jadi contoh juga buat teman-teman yang lain bahwa usia muda itu bukan penghalang untuk sukses. Betul. Nah, jadi pengusaha-pengusaha muda ini akan memberikan webinar seperti itu. Nah, yang kalau ikut inkubasi ini dapat coach. Jadi kayak pembimbing gitu ya. Kalau misalkan tugas akhir atau enggak proyek akhir kan ada pembimbingnya juga. Iya, betul. Nah, ini adalah pembimbing yang bisa membantu teman-teman untuk menjadi tempat konsultasi. Ini harus gimana sih gitu. Atau barangkali Akang tahu gitu. Atau enggak Mbak tahu kalau saya mau butuh ini kemana gitu. Tips and trik berbisnisnya gimana. Nah, itu ada proses coachingnya juga. Itu semua disediakan oleh STP Bandung loh. Jadi sangat boleh tuh teman-teman untuk join gitu. Kita buka biasanya awal ngikutin semester perkuliahan. Registrasi mengikuti semester perkuliahan. Kemarin itu yang untuk batch 9 udah ditutup di awal September kemarin. Pendaftarannya kita buka dari tanggal 22 Agustus. Terus udah gitu tutup di minggu kedua September kemarin. Karena kita juga butuh untuk prep up ya. Nah, webinar besok itu adalah penanda dibukanya program inkubasi yang pertama. Ada akselerasi bisnis. Akselerasi bisnis ini teman-teman yang udah lulus inkubasi bisnis, jadi nih bisnisnya jalan. Terus masih ada kendala pada saat pelaksanaan bisnisnya. Nah, itu program akselerasi bisnis. Sampai saat ini sih inkubasi bisnis masih online ya, karena kondisinya kan masih seperti ini. Teman-teman juga ada yang tidak di Bandung posisinya ya. Tapi kalau untuk akselerasi bisnis ini full offline. Kemarin terkendala PPKM juga sih, makanya sempat berhenti. Tapi insya Allah akan kami lanjutkan di bulan November. Nah, setelah itu ada 2 yang sebetulnya ada yang belum bisa dilaksanakan di tahun ini karena kendala COVID ya. Itu adalah Marketland dengan Infestation. Marketland ini adalah memperkenalkan produk dari teman-teman hasil inkubasi ini. Ada showcase-nya kan, semacam bazar. Supaya teman-teman yang lain atau publik itu tahu bahwa oh ini ada produk loh dari wirausaha muda entrepreneur gitu. Untuk yang mahasiswa ini, ayo kita sediakan tempatnya, kita sediakan bazarnya. Terus nanti pada saat sudah selesai, ini kan mereka udah selesai nih. Mereka kan setelah inkubasi masuk ke Encore 186 ini tadi untuk aktivasi bisnisnya. Sekaligus juga proses akselerasi bisnis di sana. Kalau masuk ke Encore 186 ini ada periodenya, Tony, Devi. Jadi nggak yang terus-terusan ada di situ, kan harus gantian ya sama peserta inkubasi bisnis lainnya. Nah, itu durasinya itu 6 bulan. Terus kalau memang ada hal-hal tertentu gitu, under certain circumstances, itu bisa diperpanjang menjadi 1 tahun. Under circumstances itu adalah nanti kita dibahas sampai ke level manajemen, apakah orang ini bisa lanjut atau tidak gitu untuk 1 tahun. Tapi biasanya 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan, pertanyaannya kan setelah 6 bulan ini mau kemana gitu ya. Bahkan ada kadang-kadang yang berhenti gitu kan. Nah, setelah 6 bulan ini, itulah fungsinya ada Infestation sebetulnya. Di Infestation ini kita mempertemukan antara teman-teman yang punya ide bisnis dengan teman-teman yang punya uang atau tertarik ya. Jadi investor ya, Bu. Jadi kayak nggak comblang gitu, acara percomblangan gitu. Nah, ini dipertemukan gitu. Ya, supaya ini harapan bisnisnya bisa besar. Tapi di program akselerasi bisnis atau business development itu juga ada. Kita juga punya satu business development, itu adalah sebelum keluar dari Encore, teman-teman juga dikasih tahu gitu, ada beberapa pilihan kalian mau nerusin bisnis kemana, atau enggak kalau mau join lagi untuk scale up itu ada inkubasi lain yang memang untuk jenis bisnisnya yang lebih besar, untuk go nasional atau go internasional. Itu nanti ada kita oper ke sana gitu, kerjasama ke sana. Jadi jangan berhenti sampai di situ lah. Apalagi kan sekarang pemerintah programnya udah tahu nggak kalau misalkan memang baca surat kabar kan semua program-programnya itu tentang UMKM, betul. wirausaha. Itu yang memang kita, ya kenapa STP Bandung kok nggak memanfaatkan gitu. Menjadi dorongan juga untuk STP Bandung. Jadi betul. Kita support program pemerintah, tapi pada saat yang sama juga support diri kita sendiri gitu. Betul.
Bener kan? Iya. Bener kan? Nah, gitu lah. Oke, luar biasa ya teman-teman. Jadi untuk para N-Hires nih, tadi sudah dengar penjelasan dari Bu Indri mengenai apa aja sih program dari N-Hipreneur Center sendiri. Kita bisa dengar sama-sama tadi teman-teman, banyak banget wadah yang disiapkan dan pastinya dilakukan pembinaan. Dan kita akan dapat bonus juga nih, kita dapat relasi yang lebih luas lagi dari entrepreneur ini sebetulnya ya Bu. Betul. Betul, bermanfaat sekali untuk mahasiswa ya Bu. Iya. Bangun network itu penting loh dalam bisnis loh. Banget. Iya. Network itu nomor satu kalau menurut saya. Orang boleh nggak punya duit gitu kan ya, tapi bisa aja tuh bikin bisnis gitu. Salah banget gitu kalau yang berpikir bahwa untuk bisnis saya nggak punya modalnya Bu. Lah, relasi itu modal loh. Betul. Ideas itu modal loh gitu. Nah itu di inkubasi ini juga kita mempertemukan itu gitu. Membantu teman-teman untuk menyadari bahwa sebetulnya teman-teman punya resources gitu. Berarti tidak telat ya Bu untuk alumni juga mengikuti NHI. Nah ini sayangnya Dev, sampai saat ini program ini masih dedicated untuk mahasiswa. Jadi memang fully dedicated untuk mahasiswa gitu. Mungkin kedepannya kalau misalkan memang sudah oke nih mahasiswanya udah oke, saya juga pengennya membuka peluang juga untuk teman-teman yang lain. Atau mungkin kita bisa kerjasama kalau yang udah alumni ini joinnya kemana gitu. Ini yang sedang kita kita jajaki juga kemungkinannya. Di tahun ini memang karena saya baru jadi ketua unit N-Hipreneur Center tuh Maret kemarin. Tahun ini tuh kami sedang mencoba untuk mensosialisasikan dulu mahasiswanya. Karena biar bagaimanapun kita mulai dari lingkup yang terkecil yaitu lingkup internal STP Bandung. After that baru kita meluaskan. Bagaimana koordinasi atau enggak konsolidasi, kolaborasi dengan teman-teman di luar sana gitu. I see. Berarti masih tahap branding awal ya Bu? Branding awal, terus udah gitu kita coba untuk expand juga gitu untuk memperluas cakupannya. Nah itu kenapa ada webinar ini saya menggandeng teman-teman dari IKA Alumni. Karena ternyata IKA Alumni juga, IKA Alumni lagi, IKA STP Bandung, mohon maaf, Ikatan Alumni. IKA-nya kan Ikatan Alumni STP Bandung gitu. Nah ternyata Ikatan Alumni STP Bandung juga punya program-program yang sangat bisa untuk kita jahit bersama gitu. Itu sih ya, kadang-kadang kalau saya percaya bahwa sendiri-sendiri mungkin nggak kelihatan gitu. Tapi kalau kita fokuskan, kita bersama kolaborasi itu bakal jadi sesuatu yang besar banget. Biasa. Nah tadi sudah dijelaskan kan ya Bu tentang program-program yang ada di inkubasi bisnis. Nah kalau boleh tahu di inkubasi bisnis sendiri itu mempelajari apa saja ya Bu? Oke, pertama nih ya ada mindset, ideation mindset. Itulah tema webinar saat ini. Jadi itu webinar sekarang Rethinking Your Future itu adalah mengubah mindset mahasiswa. Kedua, nanti juga ada narasumber-narasumber yang akan bercerita bagaimana jatuh bangunnya dia usaha. Termasuk Mas Menteri kita. Karena narasumber keynote speakernya itu Mas Menteri kita. Wah. Mas Menteri itu kan udah terkenal banget ya pengusaha sukses ya. Betul. Nah, pengusaha sukses seperti itu dia akan memberikan inspirasi juga gitu. Ya, berjatuh bangunnya kayak gimana sih? Kalau saya prinsipnya adalah jangan nyeritain yang enak-enak doang dong. Betul. Gitu kan? Padahal kan ada pahit-pahitnya juga gitu. Nah, cerita tentang pahit-pahitnya jatuh bangunnya gimana pandemi ini berefek dan sebagainya. Apalagi kalau Mas Menteri ini yang saya tahu juga beliau tuh memang sama kayak saya juga gitu memulai wirausaha itu karena kepepet krisis moneter 98. Ya. Nah, bagaimana kenapa tema topiknya juga from zero to hero itu adalah bagaimana kita melihat ada emang ini yang namanya lagi terpuruk gitu kan ya, ibaratnya sih kalau teman-teman bilang gua udah jongkok nih Ndri bisnisnya gitu kan. Tapi kan saya selalu bilang bahwa kalau kita mau meloncat lebih tinggi itu kita harus jongkok dulu loh. Betul. Ya. Jadi kita harus jongkok dulu, ayo gitu. Sambil ngumpulin tenaga supaya bisa loncat ngeng gitu kan, gimana gitu. Nah, Mas Menteri itu akan sharing experience-nya. Mindset-nya tuh harus kayak gimana? Apa yang diubah dari mindset? Kalau sukses atau enggaknya seseorang itu kan sebetulnya tinggal mindset-nya aja bagaimana ya. Nah, setelah itu ada idenya. Mereka tuh dapat ide bisnis itu dari mana? Itu juga akan di-sharingkan sama narasumber kita itu. Ada 4 narasumber alumni yang akan akan hadir. 4 alumni ini ada 2 yang di luar negeri. Bisnisnya di luar negeri. Wah, hebat banget. Bayangin kan usaha di dalam negeri aja setengah mati. Ini di negeri orang
Saya tahu persis karena susahnya karena regulations-nya beda gitu. Pasti. Kalau di sini kan kita tinggal buka jongkok selesai gitu kan. Di luar negeri itu nggak kayak gitu. Tapi teman-teman alumni ini sukses gitu, bisa gitu. Kenapa enggak? Terus 4 teman alumni ini juga bisnisnya macam-macam dan sesuatu yang mungkin kok bisa ya dibisnisin, kok ada ya bisnis yang kayak gitu. Nah itu juga nanti menjadi ideas buat temen-temen gitu. Oh ternyata bisa seperti itu. Oh yang kayak gini juga bisa dibisnisin. Nah itu seperti itu sih. Dari Mas Menteri, terus dari narasumber seperti itu. Nah dari sisi pendidikannya, kita punya 1 profesor wirausaha pertama di Indonesia, di Indonesia, Pak Wawan Dewanto gitu, Prof. Wawan Dewanto. Beliau ini adalah orang-orang yang percaya betul bahwa wirausaha ini bisa diajarkan. Jadi bukan karena turunan gitu kan. Ya bapaknya juga kan pengusaha, pasti anaknya juga pengusaha, enggak gitu. Tapi ternyata ada yang bisa dipelajari sesuatu yang bisa dipelajari. Bagaimana menggabungkan antara sesuatu yang otodidak dengan sesuatu yang lebih konsepnya teoritis. Betul. Itu kan yang ngebedain mahasiswa sama yang nggak mahasiswa, ya nggak sih? Betul. Bagaimana aplikasi sebuah konsep teori di kehidupan sehari-hari gitu. Yang kedua, kita punya mantan ketua STP Bandung yang sekarang menjadi kepala pusat pengembangan SDM Kemenparekraf, Pak Faisal. Pak Faisal ini adalah orang yang pertama yang mencanangkan tagline STP Bandung Tourism Entrepreneur Campus. Dan beliau juga beliau akan sharing gitu, bagaimana kewirausahaan ini menjadi bagian dari pembelajaran di 6 PTNP, Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata, di bawah Kemenparekraf. Seperti itu. Jadi, diharapkan teman-teman tuh bilang, wah, memang tantangan menjadi wirausaha itu it is hard to be an entrepreneur maybe, but you got all the help you need. Jadi kalian tuh dapat semuanya, bayangin aja dari sistem pembelajarannya udah dikoordinasikan, inkubasi bisnisnya ada, ya stakeholder juga support, pemerintah support, terus apa lagi? Betul. Ya. Nah jadi teman-teman NHIers udah dijelasin nih, tadi kita udah ada pelajaran mata kuliah kewirausahaan nih, wajib itu. Lalu wajib 2 loh, Iya, ada betul. 2 loh. Di setiap prodi itu harus ada 2 mata kuliah kewirausahaan. Kebetulan saya juga terlibat dalam pengembangan kurikulum di PTNP, diwajibkan 2. Wah, itu teman-teman, kita udah diwajibkan, lalu juga sudah disediakan wadahnya tadi. Tunggu apa lagi teman-teman? Karena memang program pemerintah pun mendukung wirausahawan muda yang baru ya Bu, Betul. untuk muncul gitu. Oh, ada satu lagi yang saya belum mention. Apa itu, Buat Bu? teman-teman yang memang seneng dan tapi masih belum berani, Bu, saya memang pengen tapi belum ada ide dan sebagainya, ada UKM, Nah ini yang unit tadi saya mau kegiatan tanya. mahasiswa, namanya N-Club. Ya. Idenya N-Club itu dengan anak-anak yang akan ikut inkubasi ini apa? N-Club itu biasanya ada kumpulan kegiatan namanya juga unit kegiatan mahasiswa ya. Betul. Yang bertugas mewadahi mahasiswa yang sangat tertarik menjadi wirausahawan tapi masih belum berani masuk inkubasi. Atau memang udah masuk inkubasi mau cuman pengen ikutan aja dulu gitu. Karena N-Club ini secara rutin mengadakan webinar-webinar, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan wirausaha. Kebayang nggak sih dari awalnya untuk membentuk mindset, membentuk ideas, yuk bisa yuk gitu, bareng-bareng di antara pertemanan tuh udah ada N-Club. Kalau begitu udah mau rada serius masuk ke Encore, Entrepreneur Center INC, ya. Pas udah jadi bisnisnya, mau jualan, mau aktivasi bisnis, bisa di Encore 186. Setelah dari Encore 186, mau keluar dari Encore 186, ada stakeholder lain yang bisa membantu. Jadi seamless gitu. Berarti hebat banget ya, memang sudah direncanakan tahapannya. Untuk yang berani di sini bisa ke sini, bisa ke sana. Betul. Jadi nggak perlu ngerasa insecure ya, yang penting coba aja dulu ya aja, teman-teman. ya. Kita saling support gitu. Betul. Yang penting kan itu ya, menciptakan environment yang memang bisa support si wirausaha. Itu sih. Betul. Itu yang 6 bulan pertama saya, pada saat saya diminta untuk menjadi ketua unit Entrepreneur Center, saya bilang program kerja saya adalah 6 bulan pertama adalah menciptakan environment yang ramah wirausaha.
Kita dan saya senangnya adalah manajemen STP Bandung juga nggak main-main loh tentang wirausaha ini. Banyak kebijakan-kebijakan yang sangat berpihak kepada mahasiswa-mahasiswa yang berwirausaha. Dari tadi memperjuangkan kurikulum supaya 2, terus udah gitu kegiatan-kegiatan, terus udah gitu ada juga support dari yang lain gitu. Ini saya cerita sedikit tentang Ekor 186 nih. Teman-teman Duta Pariwisata nih barangkali bisa juga sharing juga buat teman-teman yang lain gitu ya. Bahwa ada satu konsep eco-friendly yang diusung oleh Encore 186. Starting hari ini nih, pas hari ini. Kita mulai pakai semua tenan di Encore 186 menggunakan eco-friendly packaging. Fully support by STP Bandung. Fully support by STP Bandung. Bu. Iya. Wow. Ramah lingkungan juga ya berarti. Ramah lingkungan. Sangat dipikirkan semuanya. Nah, ke depan kita juga mau mencoba untuk menggali program-program apa lagi nih yang bisa kita support untuk eco-friendly. Encore 186. Yang kedua, pada saat kita bilang sustainability, kita nggak cuma ngomong mengenai lingkungan aja ya. Lingkungan itu kan ada lingkungan alam, ada lingkungan juga sosial. Betul. Nah, salah satu yang ingin kita angkat di World Tourism Day pada besok ini nih Dev, adalah program Encore 186 berbagi. Jadi sebetulnya nih program sudah berlangsung dari sejak bulan Ramadan kemarin. Oke. Ya, Betul. dan itu setiap Jumat tuh kita rutin. Community service ya jadinya, Bu. Iya, kita berbagi itu lebih ke kita membagikan produk-produk dari Encore 186 ini untuk kepada orang yang membutuhkan. Yang membutuhkan makanan. Jadi ke depan tuh karena nanti akan ada 410 box makanan yang akan dibagikan untuk memperingati World Tourism Day. Di besok hari ya, Bu. Besok, walaupun memang terbagi menjadi dua sesi. Yang pertama memang tanggal 1 Oktober, yang kedua adalah 8 Oktober. Tapi ada 410. Kenapa 410? Karena World Tourism Day berdasarkan sejarahnya mulai dirayakan pada tanggal 27 September 1980. Jadi ini untuk ulang tahun yang ke-41. Tapi kalau 41 kayaknya kecil sedikit banget ya. Ditambahin 0. Mau ditambahin 0 satunya lagi kayaknya mungkin next year jadi 4.200 gitu kan. Amin. Ya, itu sih yang kita kan. Tapi ke depannya setiap Jumat itu kita ingin ada tetap kegiatan bahwa Encore berbagi setiap Jumat. Kadang-kadang saya bilang bahwa teman-teman, kita nih kan udah dikasih rezeki nih ya gitu kan. Usaha itu kan rezeki ya nggak sih? Betul. Masa nggak mau bagi-bagi gitu. Ini teman-teman mahasiswa juga bisa kok berbagi. Paket-paketnya juga udah ya, kalau maaf nih harganya juga nggak akan lebih mahal dibanding sebungkus rokok gitu. Ya, tapi dampaknya dunia akhirat gitu. Betul. Dampaknya dunia akhirat, dampaknya buat lingkungan sekitar juga ada. Jadi program-program Jumat Encore berbagi ini ada setiap Jumat ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau ikutan juga, follow Instagramnya aja @encore 186 dan juga @nhipreneur. Luar biasa ada teman-teman. Tadi ini berarti Enhypreneur Center ini memang betul-betul mempersiapkan ya, dari aspek pembangunan SDM-nya ada, aspek mempertahankan lingkungan hidup juga ada, sosialnya juga ada, luar biasa sekali ya. Dan juga amal jariah ya, Bu. Iya, betul. Kan kita nggak akan, sebuah bisnis itu nggak akan sustainable kalau kita kalau bahasa Sunda namanya ngarawu kusiku. Nggak bisa kayak gitu juga kan. Kita juga harus ada waktunya menerima, ada waktunya memberi. Berbagi. Mungkin Bu, ini Tony mau nanya, ini mungkin pertanyaan dari teman-teman yang lain juga nih ya Bu. Kalau kita mau buka inkubasi bisnis di Encore, itu Bu tahapannya seperti apa ya Bu? Apa bisa nggak anak yang tidak ikut atau tidak ikut inkubasi bisnis di Enhypreneur itu buka menjadi peserta usahanya nih di NHI Corner? Apakah diperbolehkan? Syarat untuk masuk ke Encore 186 itu cuma itu aja sih, ikut inkubasi bisnis. Kenapa? Karena supaya teman-teman ini tahapannya juga tahu gitu. Nggak yang berbisnis itu setelah dipelajari betul bahwa nggak cuma asal dagang doang loh, tapi ada ilmu-ilmunya juga gitu ya. Ya itu tadi yang tadi saya sampaikan bahwa
bagaimana kita menerapkan ilmu-ilmu itu menjadi sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari itu penting. Makanya teman-teman diajak untuk ikut inkubasi dulu biar lebih sustainable gitu produknya. Oke. Ya. Jadi dibekalin dulu nih sebelum kita nanti nggak mulai ada impornya ya, Bu. nggak langsung lepas begitu aja culkan ya gitu enggak gitu. Suntrungkan istilah nama. Emang ada suntrungkan gitu kan, dorongnya ya udah gitu. Tapi kita juga ada pembinaannya, nggak yang dilepas gitu aja. I see. Dan Devi mau tanya lagi nih Bu, biasanya tantangan terbesar apa sih yang dialami oleh kaum milenial dalam merintis usahanya untuk bisa menjadi entrepreneur? Satu mindset. Sadar nggak sih? Kadang-kadang memang tradisi di Indonesia ini adalah kalau misalkan nggak tahu ya, semoga teman-teman yang lain enggak ya, tapi keluarga saya sendiri itu masih gitu, karena terbiasa bahwa yang keren itu yang jadi pegawai di perusahaan besar mana, atau enggak jadi PNS gitu kan, cita-citanya anak-anak itu kayak gitu kan. Walaupun waktu kecil kita cita-citanya presiden kan rata-rata, benar nggak sih? Langsung presiden gitu. Mau nomor 1 gitu. Nomor 1 gitu. Nah, jarang ada yang menjadi pengusaha gitu mindsetnya. Jadi memang dari lingkungan sekitarnya gitu, di keluarganya juga masih ada ya barrier seperti itu. Ya semoga aja teman-teman nggak ngalamin ini sih gitu ya. Nah kedua itu adalah takut biasanya mah. Karena saya juga kayak gitu sih. Takut kegagalan ya. Takut gagal. Iya. Tapi kan saya belajar bahwa ketakutan itu kita tuh takut akan sesuatu karena kita nggak ngerti. Karena kita tidak takut tahu. ya, kita takut pada sesuatu yang tidak kita mengerti. Makanya ikut inkubasi dulu. Biar dipelajari dulu, ngerti dulu ya, Bu. Agar kekeh inkubasi ya. Jadi ikut inkubasi dulu supaya tahu. Iya, agar dapat knowledge-nya juga Ya, ya. pada saat kita sudah tahu, kita jadi belajar bagaimana cara mengatasinya. Gitu, tahu dulu lah. Ya nggak? Iya, betul. Oke, Bu Indri, tadi kita juga udah bahas-bahas mengenai kegiatan untuk besok ya Bu. Kita sudah jelaskan bahwa besok juga akan ada pembagian produk atau makanan ya Bu untuk lingkungan sekitar. Dari Ibu sendiri nih Bu, harapan Ibu sesungguhnya untuk kegiatan besok itu apa sih Bu? Satu, teman-teman jadi lebih termotivasi lagi menjadi wirausaha. Ya, saya support program pemerintah karena saya pikir itu memang bagus. Itu satu ya. Yang kedua adalah saya sih berharap ya, nggak macem-macem sih kenapa Bu Indri mau jadi ketua unit Entrepreneur Center. Saya punya mimpi 10 tahun lagi itu ada orang yang nyapa saya terus bilang bahwa Bu, saya entrepreneur. Dulu saya ikut inkubasi Ibu, terus saya sedang membuka cabang yang ke-100. Itu sih, ya itu saya merinding loh ngomong kayak gini loh. Asli. Amin. Itu mimpi saya sih. Tunggu cita-cita yang bermanfaat. Pokoknya jadinya kan keren banget kalau bisa sampai kayak gitu. Iya, betul. Jadi nggak yang cuman sekedar kita ngejalanin program pemerintah aja atau program sekolah aja, tapi kita juga bisa menjadi manfaat buat orang lain gitu. Nah itu yang mungkin tujuan akhirnya seperti itu. Kalau Entrepreneur Center ini bisa membantu teman-teman mewujudkan mimpi, kenapa enggak? Betul. Ya, itu sih ke depannya gitu. Gimana caranya Entrepreneur Center ini? Soalnya kalau bahasa teknis, visi misi dan sebagainya panjang nih, gitu. Saya nggak yakin teman-teman juga bisa ngerti. Tapi intinya adalah tujuan kami adalah menjadi hub, simple, dimana teman-teman yang mau menjadi wirausaha itu bisa berdiri di sini dan bisa punya network kemana-mana, bisa membantu teman-teman juga untuk mewujudkan mimpinya menjadi wirausaha. Seperti itu sih. Keren banget Ibu. Keren banget ya. Jadi di sini kami juga mau ngajak teman-teman nih untuk ikutan World Tourism Day 2021 Rethink Your Future yang akan diselenggarakan besok hari nih teman-teman. Karena dengan inspirasi dari para narasumber alumni STPNI Bandung yang telah menjadi pengusaha sukses melalui proses jatuh bangun berulang kali dan para pendidik yang percaya bahwa pendidikan wirausaha dapat menciptakan wirausaha muda baru. Nah, webinar World Tourism Day 2021 ini akan mengajak teman-teman untuk memikirkan kembali masa depan kita untuk sesuatu yang lebih baik dan menyongsong masa depan kita dengan optimis. Nah, kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Jumat 1 Oktober 2021 pada pukul 8.30 sampai 11.30 melalui platform Zoom Meeting. Nah, teman-teman juga bisa join, nanti dikasih linknya. Dan bagi mahasiswa juga nanti akan disertakan linknya ya.
Luar biasa. Jadi ini programnya kita punya pendaftaran untuk alumni, pendaftaran untuk mahasiswa STP Bandung, Betul. dan juga mahasiswa PTNP lain nih teman-teman gitu. Nah untuk informasi pendaftaran teman-teman nanti bisa cek di poster yang sudah di-share di STP NHI Bandung, Instagram STP NHI Bandung Official. Seperti itu. Nah mungkin Bu, terakhir nih sebelum kita tutup, Tony mau nanya pesan Ibu nih untuk teman-teman NHIers dan teman-teman yang lain yang lagi nonton video ini. Apa sih Bu pesan Ibu untuk mereka kaum muda dan yang terkhusus yang sedang berjuang merintis karir Betul. sebagai pengusaha, Bu? Ya, karena saya tahu kondisi pandemi ini luar biasa ya, Iya. melemahkan semangat banget gitu. Betul. Saya tahu itu gitu. Dan saya nggak akan deny juga kalau memang kondisinya parah gitu ya. Tapi saya tetap pengen ada, kalau kayak begini lama-lama kita bunuh diri gantung diri di itu pohon toge ya nggak sih? Gitu. Kalau terlalu suram banget kok kayaknya aduh ya Allah gitu kan, padahal jalan masih panjang gitu. Jangan ya teman-teman. Masih Jangan, muda. jangan. Ada optimisme. Saya pengen menelurkan optimisme. Pesan saya sama sih. Ini sama sebetulnya untuk teman-teman, untuk mahasiswa, untuk siapapun walau yang mau jadi entrepreneur, terutama untuk yang menjadi entrepreneur, karena menjadi entrepreneur itu kan punya visi ya. Visi itu kan mimpi. Saya berpesan bahwa jangan takut untuk mimpi gitu. Tapi yang harus diingat adalah untuk mewujudkan mimpi kita harus bangun dulu. Ayo bangun. Ayo bangun, join sama inkubasi bisnis gitu aja. Terima kasih banyak loh. Ini saya juga seneng banget nih sama Duta Pariwisata, emang beda ya. Duta Pariwisata auranya cantik dan ganteng nih. Gitu seneng banget gitu. Udah semoga sukses juga nih. Terima kasih Ibu. Menjadi Duta Amin. Pariwisata supaya sukses bisa memvisualisasikan pariwisata yang lebih baik after pandemi ini. Betul. Amin, amin. Kami juga mungkin Bu mohon bantuan, meminta dukungan, bantuan dan doanya kepada teman-teman semua dan NHIer semua untuk mendukung kami, saya Antoni Samuel dan Maharani Devi di ajang pemilihan Duta Pariwisata Indonesia tahun 2021, di mana kami akan mewakili Provinsi Jawa Barat untuk berangkat ke ajang nasional, di mana akan diselenggarakan pada bulan November tahun 2021 mendatang di Bali ya Kak. Betul. Gitu. Ini juga selaras dengan apa yang kami jalankan sebetulnya Bu. Terkhusus advokasi kami Duta Pariwisata Jawa Barat itu salah satunya adalah berkarya. Jadi kita mengajak teman-teman generasi muda nih untuk kita berkarya, ayo kita berinovasi nih di tengah pandemi, jangan mau diem aja gitu. Betul, terus kreatif. Iya, terus Sebagai anak kita muda. visualisasikan kreativitas Betul. kita yang ada di kepala, Yes. kita jalankan aja teman-teman, dan jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk gagal. Luar biasa. Baik, kita sudah sampai di penghujung podcast. Sebelum kami tutup, kami ingatkan sekali lagi bagi teman-teman dan NHIers untuk ikut dalam kegiatan World Tourism Day 2021 Rethink Your Future yang akan diselenggarakan besok. Kami ucapkan terima kasih nih untuk teman-teman NHIers yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami sebagai moderator dalam podcast ini. Akhir kata, saya Antoni Samuel. Dan saya Maharani Devi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan salam pariwisata.